Beberapa slide selanjutnya menggambarkan, simulasi ya dari, data-data, drone, data-data ketinggian, dan juga data-data, simulasi pasang surut untuk mendapatkan peta hazard yang sesungguhnya. Namun jangan khawatir teman-teman, sebetulnya dari pemerintah, kota atau pemerintah kabupaten, mereka juga punya tim untuk menganalisis risiko bencana. Jadi teman-teman bisa mengadopsi peta-peta sekunder tersebut. Namun jika dalam konteks riset atau dalam konteks project, memang idealnya kita akan melakukan yang namanya pemetaan dan juga melakukan fieldwork dan juga melakukan simulasi untuk mendapatkan gambaran kebencanaan yang lebih akurat dan up to date. Ya, simulasi bencana banjir ini merupakan, metode komputasional ya untuk memprediksi dan memvisualisasikan, eee, pola perilaku banjir. Dan tentu saja kita memerlukan data-data yang terkait, histori banjir sebelumnya dan juga data-data terkait dengan presipitasi maupun data kecepatan angin ya. Dan data-data spasial lainnya yang nanti diproses secara komputasi untuk mendapatkan prediksi. Di sini hasilnya tentu bisa menginformasikan pengambil keputusan para perencanaan wilayah dan kota untuk membuat rencana mitigasi ke depannya dan juga rencana disaster preparedness bagi komunitas setempat. Lalu bisa kita cermati data-data yang basic ya atau tipikal untuk simulasi dan prediksi banjir, itu tentu kita harus memiliki data topografi atau ketinggian dari permukaan. Itu bisa digital elevation model atau surface elevation model yang didapatkan dari bermacam-macam data, baik data sekunder misalkan survei pemetaan atau data-data kontur maupun yang primer ya. Dan yang paling mudah adalah kita menerbangkan drone dengan sensor lidar. Lalu kita juga harus memiliki data hidrologi seperti pola presipitasi, kemudian alur dari sungai, kemudian ketinggian permukaan air, dan juga ketinggian permukaan sungai. Lalu kita juga memiliki data tutupan lahan dan guna lahan ya. Di sini untuk mengetahui prosentase mana area yang memiliki rasio impervious surface atau permukaan yang bisa menyerap air maupun yang tidak ya, atau ya impervious atau non impervious surface dalam prosentase rasio. Kemudian data jenis tanah, kemudian juga data-data infrastruktur ya untuk mitigasi misalkan bencana banjir seperti saluran-saluran drainase, kolam-kolam retensi, dan selanjutnya kemudian ada data terkait dengan iklim seperti misalkan histori banjir atau histori hujan 5 atau 10 tahunan intensitasnya dan juga arah angin. Di sini juga teman-teman bisa melihat bahwa beberapa data tersebut memerlukan kesiapsiagaan dari pemerintah ya di instansi yang terkait untuk melakukan monitoring secara berkala. Nah, kemudian hasilnya seperti ini ya. Jadi selain menggunakan drone yang dipasangkan sensor lidar, kita juga menggunakan submarine atau kapal yang dipasang juga kapal remote yang dipasang sensor untuk mengetahui kedalaman dari permukaan laut. Nah, di sini kalau dari peta data dari hasil drone tadi ya dam lidar dan juga batimeri, kita bisa mengetahui profil ketinggian permukaan dan juga permukaan daratan dan permukaan laut. Nah, drone itu juga memerlukan ground control point ya untuk
menjamin dan meningkatkan keakuratan data citra dan juga data-data ketinggian eh, secara lebih akurat. Lalu dari data-data yang dimiliki oleh pemerintah ya, stasiun cuaca, kita menganalisis pola arah angin ya, karena ini juga nanti menentukan hasil simulasi, di mana kalau anginnya kuat misalkan dari utara ke selatan, tentu itu akan berdampak pada ketinggian dari banjir tidal atau pasang surut. Ini juga contoh pengambilan datanya dari stasiun cuaca yang dilakukan oleh rekan-rekan teknik sipil ya. Karena mungkin kita sebagai perencana itu mengetahui hal-hal yang sifatnya general ya dan lebih spesifik ke bidang kita seperti tadi pencermatan lapangan mengenai kondisi sekitar dan juga kondisi kebencanaan yang dialami oleh warga. Namun untuk hal-hal yang berkaitan seperti teknis simulasi ini kita bisa belajar dengan rekan-rekan teknik sipil ya untuk mengetahui kira-kira data ini fungsinya untuk apa dan dalam simulasi ini nanti fungsinya seperti apa. Nah, ini menariknya ketika kita melakukan kolaborasi dalam mengerjakan suatu proyek kajian. Nah, diagram atau graf ini juga menggambarkan kira-kira kondisi ketinggian dari tidal ya dan juga kecepatan serta arah dari gelombang tidal atau pasang surut yang direkam oleh uh, apa namanya BIG Badan Informasi Geografis Geospasial Indonesia yang ada di Jakarta Utara. Pada stasiun Kolin Lamil ya yang diperoleh oleh BIG. Nah, di sini lokasinya ya stasiun sensornya. Di sini kita bisa mengukur perbedaan level ketinggian dari satu tidal ya. Ada yang neap tide itu minus 0,95 meter, namun pada saat full moon itu sampai 0,73 meter. Lalu pada simulasi itu pada umumnya kita menggunakan skenario banjir berapa tahunan. Dan di dalam BNPB itu juga mereka mensimulasikan atau melihat historis banjir. Ada yang 10 tahunan, ada yang 100 tahunan, 200 tahunan, 500 tahunan. Nah, di situ kita melihat probability ketinggian banjir yang paling tinggi pada rentan kurun waktu. Misalkan banjir 10 tahunan ya dalam waktu 10 tahun itu tinggi genangan paling tinggi berapa. Atau ketika banjir 100 tahunan itu titik ketinggian atau kedalaman genangan itu seberapa. Nah, di sini kita menggunakan misalkan 10 tahun dan beberapa tahun ke depan. Nah, ada beberapa data-data juga yang harus dimasukkan ya. Misalkan di sini kita lihat ada kondisi land subsidence atau penurunan muka air tanah. Misalkan di Krukut ada 132 meter kubik per second, lalu penurunannya sampai 50 cm per tahun. Ini fakta-fakta ini sebetulnya juga mengejutkan ya bagi warga Jakarta karena angka-angka ini kalau misalkan akumulatif 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya macamnya itu memang kecenderungan ke depannya memang Jakarta, terutama Jakarta Utara itu semakin tenggelam atau sinking. Hasil dari simulasi banjir pasang surut 10 tahunan atau periode 10 tahunan banjir pasang surut bisa digambarkan pada dua gambar seperti ini ya. Kita lihat ketinggiannya itu menyentuh angka ada yang 2,5 sampai 3 meter. Hal yang sama kita juga simulasikan dan prediksikan untuk banjir 20
tahun period. Nah, pada gambar selanjutnya ini terjadi bahwa rembesan atau banjir tidal tersebut tidak hanya menyentuh area-area yang dekat dengan pantai, tapi hingga penetrasinya masuk hingga ke dalam daratan-daratan ya. Di sini kita lihat banjirnya itu bervariasi, ada yang di 3 meter, 4 meter, bahkan ada yang di 5 meter. Nah, kemudian ini perbandingan ya antara banjir 10 dan 25 meter dibandingkan dengan yang kondisi saat ini ya, yang existing. Secara ketinggian pun bisa kita lihat terjadi peningkatan ketinggian genangan dan juga secara distribusi atau rembesannya juga semakin masuk ke wilayah daratan yang lebih jauh dan juga lebih luas. Di sini kita bisa bayangkan bahwa dampak dari banjir dan juga banjir tidal itu dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama itu memang memberikan tekanan-tekanan bagi permukiman di Jakarta Utara dan juga bagi kegiatan-kegiatan ekonomi karena di situ terdapat pelabuhan-pelabuhan strategis. Dan itu harus dipikirkan oleh para pemangku kepentingan ya. Makanya ada rencana untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara saat ini. Berikut ini gambaran yang lebih besar ya untuk melihat distribusi genangan banjir 2 meter seperti gambar ini. Lalu ini yang banjir periode 10 tahun dan yang ini banjir periode 25 tahun. Hasil kesimpulan dari simulasi yang sangat menarik ini adalah bahwa untuk simulasi banjir 10 dan 25 tahun, probabilitas impact-nya dari banjir tidal ini menjadi lebih besar dan juga sebarannya jadi lebih luas. Nah, di sini simulasi menunjukkan bahwa masyarakat-masyarakat marginal atau kondisi sosial ekonomi menengah ke bawah yang tinggal di permukiman kampung kota itu yang menjadi paling terdampak ya, dan mungkin evakuasi tidak menjadi salah satu opsi dan juga perbaikan kualitas lingkungan mungkin juga tidak menjadi salah satu opsi. Nah, ini menjadi agenda yang berat dan juga suatu hal yang debatable ya. Mungkin apakah jika pembangunan tanggul laut yang sudah komplit itu apakah tetap bisa untuk memitigasi bencana banjir tidal 25 tahunan atau mereka harus direlokasi ke tempat yang lebih layak. Dan banjir dan juga banjir pasang surut ini lebih diperburuk dengan adanya konstan penurunan permukaan tanah yang terjadi di Jakarta karena proses pembangunan yang masif sebelumnya dan mungkin yang akan datang. Ya, nampaknya ya kuliah atau presentasi kali ini cukup panjang ya. Tadi teman-teman sudah disodori dengan presentasi terkait dengan penggambaran kondisi vulnerabilitas kawasan permukiman di Jakarta Utara dan juga bagaimana pembuatan peta-peta hazard ya dari hasil simulasi, dan yang saat ini adalah bagaimana kita menganalisis kerentanan sosial ekonomi pada kawasan amatan dan bagaimana nanti cara membuatnya. Lalu apa itu kerentanan sosial dan juga ekonomi? Nah, kerentanan sosial adalah derajat ya, kerentanan dari satu grup kelompok masyarakat maupun komunitas terhadap dampak-dampak negatif, baik itu internal maupun eksternal, seperti misalkan adanya bencana atau bencana ekonomi, kesehatan, dan juga kekacauan sosial.
Nah, kerentanan ini bisa terjadi karena keterbatasan sumber daya, kekuatan, maupun akses kepada infrastruktur, informasi, pelayanan-pelayanan, maupun, eee, bencana ya. Dan faktor-faktor yang mendukung atau berdampak pada kerentanan sosial itu misalkan satu, eee, status dari sosial ekonomi seperti misalkan kemiskinan, tidak punya pekerjaan, dan juga akses kepada pendidikan yang layak. Yang kedua adalah, marginalisasi atau ketersingkiran ya, bisa jadi karena diskriminasi dan juga, inequalitas atau ketidakadilan dari pelayanan-pelayanan infrastruktur, dasar. Lalu juga bisa disebabkan karena kondisi geografis atau lokasi geografis. Misalkan adalah masyarakat yang memang bertempat tinggal di area-area yang rentan terhadap bencana. Kemudian akses kepada sumber daya dan juga pelayanan. Yang nomor 5 adalah keterhubungan sosial ya, kohesivitas sosial. Pada umumnya semakin bagus, nilai social network dan juga kohesi, dia lebih punya social capital untuk bisa bertahan dari vulnerabilitas. Yang terakhir adalah kebijakan dari pemerintah atau praktek-praktek, yang dilakukan pemerintah untuk mengelola, eee, kelompok-kelompok yang termarginalisasikan ini. Nah, untuk bisa atau usaha-usaha untuk, eee, meningkatkan kapasitas dari masyarakat dan juga untuk menjaga resiliensi kota itu sebagai researcher atau sebagai urban planner kita harus mengetahui level dasar ya atau baseline capacity dari vulnerabilitas sosial untuk bisa memberikan formula yang tepat. Kemudian ada pertanyaan bagaimana cara melakukan asesmen dari uh, vulnerabilitas sosial dan ekonomi. Nah, itu pada umumnya kita menggunakan uh, beberapa data-data atau menggunakan komposit indeks dari data-data sosial dan ekonomi yang pada akhirnya data-data komposit tersebut kita bisa kategorikan menjadi kategori kerentanan rendah, kerentanan sedang, dan tinggi. Nah, untuk melakukan composite index ini, hal yang paling sederhana bisa kita lakukan menggunakan Microsoft Excel ya. Cuman karena kita belajar di sebagai spatial planner, itu kita bisa melakukannya menggunakan software seperti GIS. Nah, untuk bisa melakukan analisis kerentanan menggunakan komposit atau indeks-indeks komposit ini memang kita bertumpu pada data-data yang idealnya uh, akurat pada skala-skala baik itu kawasan, kota maupun wilayah ya. Sehingga kita biasanya bertumpu pada data-data yang diproduksi oleh pemerintah. Namun kadang data dari pemerintah itu bisa jadi tidak lengkap sehingga teman-teman perlu melakukan yang namanya survei menggunakan kuesioner atau menggunakan online survei, itu juga bisa sebagai alternatif. Berikut ini adalah indeks komposit atau indeks-indeks atau nilai kerentanan yang diciptakan dari beberapa kombinasi data-data. Nah, di sini teman-teman melihat ya ada order pertama, order kedua, dan order ketiga ya atau agregat dari suatu data atau komposit dari suatu data untuk melihat sebaran atau hotspot kerentanan. Nah, pada umumnya data-data yang menggambarkan kerentanan sosial itu seperti misalkan status ya dari household, apakah mereka dari kategori menengah ke atas atau menengah ke bawah, mungkin dari penghasilannya. Lalu juga struktur household, ada berapa jumlah jiwa dalam satu rumah. Lalu apakah mereka memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap? Jika iya, berapa jumlah penghasilan yang mereka punya dalam misalkan dolar atau dalam Indonesia rupiah dalam waktu 1 bulan.
kemudian juga ada gender, ada etnis ya, lalu juga umur. Umur ini menggambarkan secara terkait dengan fisik ya, physical capabilities. Ada yang rentan itu di usia anak-anak 1 sampai 4 atau 5, dan juga usia eh, rentan karena umur sudah tua, yaitu biasanya di atas 70 tahun. Lalu apakah mereka memiliki tenure kepemilikan tanah, apakah mereka tinggal di kota atau di desa, dan juga warga-warga yang memiliki kebutuhan khusus seperti disable person, dan juga status pekerjaan. Nah, data-data itu bisa memiliki orde pertama ya, seperti kita lihat pada grafik ini, misalkan persentase populasi lebih dari 65 tahun, dan juga persentase populasi lebih dari 65 tahun, dan juga yang masuk bracket atau kategori kemiskinan. Lalu ada misalkan rumah yang strukturnya sudah melebihi waktu 20 tahun atau bahkan 30 tahun. Jumlah household. Nah, itu merupakan orde pertama. Orde kedua itu kita lebih kontekstualkan. Misalkan tadi usia yang 65 atau 70 tahun ke atas itu adalah warga rentan yang perlu uh, perhatian khusus atau elderly care. Kemudian untuk yang di usia 1 sampai 5 itu ya child, anak-anak yang memerlukan perhatian khusus. Lalu terkait dengan shelter atau housing itu ada berapa jumlah uh, anggota keluarga yang menempati, kemudian struktur rumahnya apakah dari kayu, apakah dari bambu, ataukah dari beton berplester, lalu berapa juga usia bangunan. Nah, itu merupakan orde kedua, dan nanti kita bisa tarik menjadi orde ketiga menjadi suatu peta-peta distribusi atau heat map ya dari kerentanan. Untuk kasus Jakarta Utara, saya membuat satu framework ya untuk menganalisis kerentanan sosial dan ekonomi seperti ini. Jadi kita melakukan koleksi data dari aktivitas-aktivitas fieldwork, interview, dan juga kita mencari data sekunder dari pemerintah kota. Dan di sini ada social attribute dan juga economic attribute ya, seperti jumlah densitas populasi, berapa persen masyarakat yang masuk dalam bracket kemiskinan, lalu tadi juga umur ya, umur yang rentan, anak atau usia tua, kemudian distribusi dari kampung informal, lalu juga ada bagaimana kondisi keterkaitan atau network sosialnya, level penghasilannya, dan juga kepemilikan aset. Kemudian kalau dari sisi ekonomi itu ada valuasi nilai lahan dan juga distribusi atau klaster dari ekonomi. Nah, itu nanti dikompositkan dan dipetakan dalam unit spasial. Nah, lalu dari itu kita bisa overlay ke dalam atau di juxtaposition ya dengan peta banjir simulasi baik yang 10 tahun maupun 25 tahun. Nah, kami juga tidak lupa untuk mengambil sampel-sampel ya dari satu kawasan-kawasan untuk kita cermati lebih dalam lagi untuk menghasilkan peta yang lebih detail. Nah, peta ini menggambarkan peta historis banjir ya. Jadi ada yang di kelurahan, beberapa kelurahan yang ada di pesisir pantai utara Jakarta, ada yang dia terendam banjir lebih dari 1 meter, dan yang sedang itu adalah yang terendam 1 sampai 3 meter. Lalu dengan banjir prediksi ya, simulasi 25 tahun akan diproduksi peta seperti ini. Jadi kategorinya itu sudah berdasarkan peraturan BPBD ya terkait dengan peta
hazard map, terutama untuk yang banjir. Di sini ada tingkat kerentanan banjir atau peta hazard banjir level rendah kurang dari 1 meter, sedang 1-3, dan juga tinggi itu lebih dari 3 meter. Dan kalau kita lihat simulasinya itu yang banjir tinggi itu sampai 6 meter. Hasil dari survei dan juga wawancara di jalan ya, on street survey. Di sini kita bisa melihat argumen-argumen atau narasi dari warga setempat ya terkait dengan banjir genangan yang diakibatkan oleh pasang surut. Ada yang misalkan di Muara Angke itu banjir pasang surut bisa bertahan hingga 3 hari, ketinggian sampai lutut ya 35 cm. Lalu di Penjaringan itu hingga 2 meter. Dan berikut hal yang sama untuk kampung-kampung permukiman lainnya. Lalu kita juga coba petakan di mana distribusi kampung-kampung informal ya, di mana kampung informal atau kampung yang termarginalkan ini pada umumnya ya tempat tinggalnya komunitas-komunitas atau penduduk yang poor people atau yang kelas ekonominya kelas bawah, tidak menengah lagi tapi sudah bawah. Nah, melalui kuesioner secara random dan juga purposif ya. Jadi kepada siapapun yang mau diwawancarai kita akan lakukan wawancara. Di sini mereka mempersepsikan bahwa meskipun sudah ada tanggul laut, meskipun pembangunannya belum sempurna, itu mereka menyatakan bahwa area-area tersebut ada yang dipersepsikan tidak aman. Dan itu terlihat dari beberapa permukiman-permukiman kumuh. Nah, untuk beberapa permukiman yang formal atau yang mewah, itu bisa kita lihat mereka sebagian mempersepsikan bahwa kawasan mereka aman. Nah, dari chart ini kita juga bisa menarik ya beberapa insight bahwa pembangunan tanggul laut itu sangat urgent ya, penting sekali. Nah, di situ kita bisa lihat ya, ini juga ada beberapa gradiennya ya. 61% menyatakan sangat penting, 26% penting. Itu menyatakan bahwa meskipun kondisi banjir itu tidak terelakkan dan mereka sudah mengalaminya beberapa tahun terakhir, dan mungkin rencana-rencana yang ideal adalah memindahkan mereka, di sini mereka masih punya bisa dikatakan sudah keterikatan terhadap tempat dan juga pekerjaan. Sehingga mereka berpikiran bahwa pembangunan tanggul laut itu penting untuk bisa memitigasi semaksimal mungkin banjir genangan, sehingga mereka tetap bisa bekerja atau bisa bertempat tinggal di lokasi yang saat ini mereka pikir adalah strategis. Nah, ini cara bagaimana kita bisa melakukan indeks komposit ya dari data-data kerentanan sosial. Misalkan kita punya data kepadatan penduduk yang kita bobotkan sebesar 60%, lalu juga ada penduduk usia rentan, baik yang 1 sampai 5 dan juga 70 tahun ke atas, itu kita bobotkan 10%. Lalu orang-orang yang disable itu kita bobotkan 10%, kelas pendidikan 10%, penduduk miskin 10%, dan nanti ada konstantanya. Sehingga nanti di akhir kita mendapatkan indeks komposit yang bisa kita kategorikan menjadi 3, yaitu kerentanan rendah, sedang, dan juga tinggi. Dari hasil pembagian 3 kategori kerentanan tersebut, lalu kita coba petakan secara spasial. Nah, di sini memang levelnya adalah kelurahan ya, dan menurut kami memang masih besar agregat spasialnya. Jadi mungkin idealnya adalah RW seperti itu untuk bisa mendapatkan variasi tingkat kerentanan sosial. Namun ketika kita coba overlaykan ya, baik dengan banjir dan juga dengan distribusi sebaran kampung-kampung kota,
di sini terlihat bahwa kategori atau spasial atau ruang-ruang yang memiliki kategori level sosial yang tinggi itu berada pada area-area juga yang memiliki sebaran kampung kota yang informal dan kumuh. Hasil dari peta kerentanan sosial juga bisa kita overlay dengan peta simulasi atau prediksi banjir 25 tahun. Nah, di sini kita bisa mendapatkan fakta bahwa kawasan-kawasan seperti Kapuk Muara, Penjaringan, Ancol, Koja, Cilincing adalah area-area yang memiliki nilai social vulnerable yang tinggi dan itu juga berada pada area-area yang berisiko banjir 25 tahunan yang tinggi pula. Kesimpulan untuk kerentanan sosial adalah di sini kalau kita melakukan overlay ya banjir 25 tahunan dengan social vulnerability, maka bisa diperoleh insight bahwa hampir sebagian besar kawasan-kawasan tersebut jatuh berada pada area yang memiliki kerentanan sosial vulnerability yang tinggi. Nah, kemudian kawasan yang memiliki nilai vulnerable yang tinggi itu berkaitan dengan unsur-unsur fisik seperti misalkan kepadatan yang tinggi, lalu juga sosial masyarakat yang miskin, dan tingkat pendidikan yang rendah. Dari wawancara secara random ya di jalan, di situ 64% masyarakat itu menyatakan bahwa penduduk yang tinggal di kampung kota itu memiliki penghasilan kurang dari 460 dolar ya, kurang dari mungkin sekitar sekarang 5 juta per bulan, dan 30%-nya tidak memiliki tabungan secara formal di bank. Dengan pola pikir yang sama ya, dengan melakukan composite index kita juga bisa melakukan asesmen dari kerentanan ekonomi, yaitu kita menggunakan data-data PDRB regional, lalu kita juga melakukan asesmen valuasi tanah ya, zona nilai tanah, dan juga asesmen aset bangunan pada beberapa kawasan-kawasan ini. Dan juga kita lakukan bobot, misalkan untuk PDRB itu 40%, dan juga zona nilai tanah adalah 60%. Berikut juga dengan faktor pengalinya, sehingga diperoleh hasil komposit yang bisa kita kategorikan menjadi kategori rendah yaitu di Lagoa, dan juga kerentanan sedang itu hampir di beberapa lokasi kawasan, dan hanya 3 yang memiliki kerentanan ekonomi tinggi seperti di Kapuk Muara, lalu Pluit, dan juga Ancol. Kemudian kita juga bisa overlay peta kerentanan ekonomi ini dengan aset ya, atau cluster hub dari kegiatan ekonomi. Misalkan di Kelurahan Kamal Muara itu terdapat TPI ya, pasar ikan yang skala kegiatannya adalah lokal. Kemudian di Pluit itu terdapat pelabuhan Muara Angke Perikanan, seperti ada warehouse dan juga ada port yang melayani skala regional. Di Pluit juga ada PT Pembangunan Jawa Bali Muara Karang ya, sebagai pembangkit listrik yang sifat pelayanannya adalah nasional. Nah, di sini beberapa fasilitas-fasilitas infrastruktur ekonomi yang sifatnya nasional itu memiliki nilai kapital ya, dan memiliki nilai kepentingan yang tinggi yang harus diproteksi atau dimitigasi ketika terjadi banjir, sehingga kerugian ekonomi tahunan itu bisa direduksi. Kemudian kita juga bisa melakukan overlay peta
kerentanan ekonomi dengan hasil prediksi simulasi banjir 25 tahun periode diperoleh gambar seperti ini ya, di area misalkan Kapuk Muara, Penjaringan, daerah Ancol, Papanggo, Marunda, Segara Makmur, itu adalah area-area dengan tingkat kerentanan ekonomi sedang hingga tinggi yang juga berada pada area kerentanan banjir yang tinggi pula. Hasil-hasil dari asesmen ekonomi, kerentanan ekonomi bisa dibaca ya teman-teman. Mungkin secara kuantitatif itu terdapat 5 kawasan, Kapuk Muara, Pluit, Ancol, Papanggo, Sunter Agung yang memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi yang dikarenakan tingginya harga lahan dan juga uh, sumbangan PDRB dan mereka memiliki aset-aset uh, aset-aset ekonomi pelayanan secara regional dan juga nasional yang sangat penting. Nah, berikut-berikut ini adalah kesimpulan dan juga di slide berikutnya ada saran-saran terkait dengan kebijakan dan juga perencanaan spasial yang bisa diambil. Mungkin untuk saran teman-teman bisa membacanya ya bahwa penting untuk dilakukan yang namanya asesmen atau evaluasi dari baseline resilient komunitas dan juga resiliensi kota. Kita perlu melakukan asesmen kerentanan sosial ekonomi, kerentanan spasial. Kita juga perlu memetakan bencana yang ada dan juga mungkin bisa diprediksi beberapa tahun ke depan. Dan juga kita harus melakukan yang namanya fieldwork atau survei untuk melihat kondisi gambaran dari kerentanan yang ada saat ini. Berikut ini ada rekomendasi untuk manajemen kota yang juga sudah kita streamline ya, kita align atau kita integrasikan dengan disaster risk reductions. Kemudian kita juga perlu melakukan yang namanya mitigasi bencana seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta, yaitu membangun barrier dinding laut atau bisa juga membuat dengan reservoir atau artificial pond ya di beberapa lokasi yang berpotensi terjadinya genangan. Dan yang penting adalah tetap mempertahankan atau juga bisa menanam mangrove secara lebih ekstensif dan mengedukasi komunitas, terutama yang mereka tinggal di area-area rentan. Mungkin juga ada beberapa teman-teman yang sudah pernah mendengar terkait dengan low impact development ya, itu merupakan kebijakan dalam pembangunan suatu kawasan kota atau wilayah yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada pendekatan-pendekatan untuk memanajemen runoff dan mengurangi impact dampak dari satu pembangunan dengan memasukkan elemen-elemen alam. Prinsip-prinsip yang sama itu bisa kita temui seperti misalkan meminimalkan area atau memaksimalkan area resapan dan meminimalkan area-area yang impervious. Lalu kita juga mempreservasi lingkungan alam. Lalu kita juga bisa menggunakan istilah green infrastructure atau storm water management practice. Dan kita harus juga bisa melakukan mengedukasi ya masyarakat dan juga mengajak mereka untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan penjagaan lingkungan hidup. Lalu mungkin juga melakukan yang namanya set planning atau landscaping ya, sesuai pada gambar-gambar di sebelah kanan ini. Ini adalah konsep-konsep yang berkaitan dengan low impact development. Berikut ini contoh-contoh green infrastructure dan mungkin di Cina ada yang lebih terkenal dengan istilah apa itu namanya? Ya, mirip dengan stormwater management. Namanya adalah Spong City, teman-teman. Itu mereka menggunakan alam-alam terbuka
yang pervious surface atau yang resapan-resapan air yang dia bisa digunakan sebagai area-area rekreasi dan juga preservasi ekologi. Sedangkan untuk data kebencanaan ini bisa menggunakan peta bencana ID untuk seluruh Indonesia dan juga ada peta indeks risiko bencana Indonesia dari INARIX untuk membuat peta hazardnya. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman kuliah kali ini. Semoga bermanfaat bagi tugas atau proyek teman-teman dan bagi kelanjutan studi teman-teman nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.